Saya di sini dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang penerapan Total Quality Management pada PT Mustika Ratu. Yang beranggotkan saya sendiri, Farhan Andi Kurniawan, Nova Helenia Putri, dan Putri Yulinda. Pengertian Total Quality Management yaitu menurut Ishikawa, perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam filsafat holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan. Yang kedua, menurut Santosa, sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dan yang ketiga, ada Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya, serta pelanggan. Tujuan TIM. Yang pertama, meningkatkan mutu sumber daya manusia sehingga mampu dan terampil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, ada meningkatkan mutu produk dan pelayanan agar kepuasan pelanggan terpenuhi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar karyawan sehingga semangat kerja dapat terpelihara dengan baik. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, menurunkan biaya. Dan yang keenam, terlaksananya kebijakan dan sasaran perusahaan. Kemudian ada unsur-unsur Total Quality Management. Menurut Arthur Taylor dan Irving J. De Toro dalam buku Total Quality Management, model TIM dibangun berdasarkan 3 prinsip mutu. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Konsumen memegang peranan penting sehingga segala sesuatunya dimulai dan didasari oleh harapan konsumen. Mutu ditentukan oleh konsumen, bukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, proses perbaikan. Konsep perbaikan dilakukan untuk menghasilkan produk yang minim kesalahan serta agar kepuasan konsumen tercapai. Dan yang ketiga, keterlibatan menyeluruh. Keterlibatan semua bagian perusahaan penting untuk diperhatikan karena termasuk kunci untuk memenangkan persaingan dan dengan TIM akan tercipta produk dengan mutu yang lebih baik. Manfaat TIM. Menurut Hassel, manfaat penerapan Total Quality Management bagi perusahaan atau organisasi adalah proses desain produk menjadi lebih efektif. Penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Serta sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen bekerja pada kualitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa penerapan TQM atau Total Quality Management pada PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu menerapkan 3 prinsip dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu fokus utama pada pelanggan atau biasa disebut dengan customer focus. Karena konsumen merupakan pihak yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu produk yang dijual di pasar bebas. Nah, untuk mengetahui keinginan dan kepuasan pelanggan tersebut, PT Mustika Ratu melakukan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian terhadap keinginan konsumen dengan melalui kuesioner. Kemudian yang kedua yaitu konsultasi melalui beauty advisor atau mempromosikan dan menjual produk. Yang ketiga yaitu menilai keluhan-keluhan pelanggan yang masuk. Dan yang keempat yaitu melaksanakan pelatihan khusus bagi para beauty advisor maupun beauty konsultan yang diselenggarakan tiap bulannya. Di mana kegiatan pelatihan ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain yang pertama sebagai berikut. Kemampuan berkomunikasi dengan konsumen, kemudian cara menata rias dan perawatan wajah serta tubuh. Yang ketiga yaitu bersikap ramah dan sopan dalam berpakaian dan melayani pelanggan. Dalam pertemuan tersebut, mereka melaporkan hasil kerja mereka selama 1 bulan. Nah, kemudian mereka juga diberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat
serta dibahas mengenai kesulitan-kesulitan yang mereka temui dalam menghadapi para konsumen dan diberikan solusinya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu proses perbaikan dan peningkatan produksi atau proses improvement. Di sini PT Mustika Ratu selalu melakukan perubahan-perubahan maupun modifikasi-modifikasi yang dianggap dapat mendukung peningkatan mutu produk. Nah, manajemen PT Mustika Ratu ini menetapkan beberapa syarat untuk mendukung hal tersebut. Yang pertama yaitu dokumentasi hasil kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pelatihan dan pendidikan kepada setiap karyawannya. Yang ketiga yaitu menetapkan suatu ukuran kinerja bagi perusahaan yang berfungsi untuk memonitor kinerja proses dan setiap karyawan harus mengerti hal ini dengan baik. Lalu, untuk meningkatkan dan memperbaiki proses tersebut, ada 6 langkah yang diterapkan oleh PT Mustika Ratu, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah. Contohnya saja, masalah yang terjadi yaitu tingginya tingkat produk cacat dalam produksi. Kemudian, langkah yang kedua yang dilakukan yaitu mendefinisikan dan mendokumentasi proses. Nah, untuk menentukan penyebab masalah tersebut, Departemen Produksi PT Mustika Ratu mengklasifikasikan beberapa faktor penyebabnya yang dapat diketahui dari pertemuan antara plan manager dengan kepala departemen yang saling memberikan informasi tentang masalah yang terjadi. Setelah itu dicari solusinya, maka proses produksi dapat berjalan kembali. Lalu yang ketiga yaitu mengukur hasil kerja. Nah, di sini hasil output perusahaan dievaluasi kembali. Apakah jumlah produk cacat tersebut sudah menurun atau belum? Nah, jika proses tersebut belum menurun, maka dilakukan proses mulai awal lagi. Lalu yang keempat yaitu memahami latar belakang dari penyimpangan yang ada. Di sini penyebab masalah yang timbul kemudian dipelajari agar masalah tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian yang kelima yaitu membuat ide-ide baru. Nah, akan lebih baik lagi jika permasalahan tersebut dapat ditemukan inovasi yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang keenam yaitu menerapkan dan membuat pemecahan terhadap masalah yang timbul. Di mana pemecahan masalah tersebut harus cepat ditemukan dan segera diterapkan dengan tujuan agar masalah tidak berlarut-larut ataupun dapat mengganggu kinerja perusahaan. Lalu, total quality management yang ketiga, yaitu keterlibatan seluruh karyawan dalam usaha untuk meningkatkan mutu produk atau biasa disebut dengan total involvement. Di sini, para karyawan PT Mustika Ratu diberikan kebebasan untuk menerima suatu tantangan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, kemudian memecahkan masalah yang mereka hadapi, dan mengajukan usul serta memberikan saran-saran yang berguna bagi perusahaan. Dengan hal tersebut, para karyawan akan mempunyai rasa percaya diri dan saling memiliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisa penerapan total quality management yang diterapkan pada PT Mustika Ratu. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa keberhasilan penerapan TQM pada PT Mustika Ratu. Keberhasilan PT Mustika Ratu dalam penerapan TQM dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, PT Mustika Ratu mengalami peningkatan terutama di dalam hal mutu produk. Hal ini dapat dilihat pada meningkatnya tingkat kenaikan produksi dan menurunnya persentase produk cacat. Yang kedua, melalui penerapan TQM, maka mutu produk yang dihasilkan akan selalu terjaga pada suatu standar tertentu. Hal ini dapat dilihat pada pengawasan mutu yang baik dalam pengendalian mutu yang dilaksanakan secara berkala.
Dengan adanya dokumentasi di setiap kegiatan perusahaan, maka dapat dilakukan pengawasan dan jika terjadi kesalahan akan dengan cepat diatasi agar tidak mengganggu proses produksi. Yang ketiga yaitu pihak manajemen PT Mustika Ratu melihat bahwa dengan penerapan TQM ini, biaya produksi dapat ditekan. Hal ini terbukti dengan berkurangnya produk cacat sehingga biaya pengerjaan ulang semakin berkurang. Yang keempat, secara tidak langsung manfaat penerapan TQM ini adalah meningkatnya motivasi karyawan PT Mustika Ratu. Hal ini dapat disebabkan karena para karyawan dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan perusahaan. Dengan terciptanya suasana kerja yang baik, maka kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik pula. Selanjutnya yaitu analisa hambatan penerapan TQM pada PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu menyadari bahwa penerapan TQM bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terkait agar dapat mengatasi segala hambatan yang muncul. Beberapa kelemahan atau hambatan yang ada dalam penerapan TQM yaitu, yang pertama, adanya masalah dokumentasi pada setiap pekerjaan cukup membebani para karyawan, karena adanya jadwal audit internal yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 bulan, serta jadwal audit eksternal yang dilaksanakan setiap bulan. Oleh sebab itu, karyawan merasa pekerjaan lainnya terbengkalai. Selain itu, juga muncul masalah dalam ketepatan penyampaian dokumen antara departemen-departemen yang terkait agaknya kurang mendapatkan perhatian, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang kedua, biaya penerapan TQM yang sangat besar juga dirasakan oleh pihak manajemen PT Mustika Ratu. Adapun biaya yang besar itu disebabkan karena adanya pelatihan-pelatihan bagi para manajer dan terutama untuk merubah sistem manajemen PT Mustika Ratu. Di sisi lain, biaya yang besar tadi akan diimbangi oleh peningkatan produktivitas, penurunan produk cacat, dan berpeluang untuk meraih konsumen yang lebih banyak sehingga dapat mendukung peningkatan penjualan produk PT Mustika Ratu karena mutunya selalu terjaga dengan baik. Yang ketiga, masalah program-program pelatihan penerapan TQM yang hanya diberikan kepada para manajer level menengah dan ke atas. Dengan pertimbangan atas mahalnya biaya program-program pelatihan jika seluruh karyawan diikutsertakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.